ora terima lah. Nek jadi diklaim. Sebab kita rata-rata yang melestarikan permainan ini, persembahan ini rata-rata anak keturunan Jawa. Keraton ini adalah tempat kebudayaan tadi, bukan tempat tinggal ataupun rumah raja atau bagaimana, tapi adalah rajanya budaya di sini. Jadi kalau budaya Jawa ada di sini. Jadi mempermainkan budaya ini sekaligus juga membuat ya. Kita membuat ini, kita mengajar, mengukir. Jawa ini yang karya yang bagus ini, ya. Ini gunungan. Ini dari yang ini kan dari tulang. Iya. Ini Mantap. Perkampungan ini tak jauh beda dengan perkampungan sebelumnya, di mana vegetasi di halaman rumahnya didominasi oleh kelapa sawit. Tak heran banyak warga setempat menjadi pengusaha kelapa sawit. Dan selanjutnya, tentu rata-rata penduduk berketurunan Jawa di sini berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Kalau melihat suasana di perkampungan tersebut, pedesaannya sangat asri, hijau, aliran sungai, serta hamparan sawah yang luas menambah suasana kedamaian di desa ini sangat terasa. Setelah sampai di Kampung Parit Bugis, saya disambut hangat oleh Bang Faiz. Beliau adalah keturunan Jawa dan merupakan salah satu anggota Persatuan Orang Keturunan Jawa di Johor, Malaysia. Selain itu, beliau sangat giat dalam mengembangkan dan mempertahankan budaya Jawa dengan cara sering melakukan pertunjukan seni dengan salah satu tema pameran seni terbaiknya adalah Pesta Bulan Mengambang. Ya, ini jadwal pemainan sampai akhir tahun ini, 31 Desember 2023. Sudah ada tahun depan punya? Ini 2024 tuh ada. Ini tuh. untuk jadwal sudah dibuat sudah plan. booking. Orang sudah booking. Bukti jadwal gitu. Melestarikan budaya itu penuh Setiap bulan. Ini untuk jadwal 1 tahun. Dalam pentas tersebut ditampilkan beberapa budaya Jawa seperti reog, jaran kepang, wayang kulit, dan tradisi budaya lainnya dalam acara tersebut di negeri Johor. Hal tersebut tentunya sangat menarik perhatian saya untuk mengetahui dan bertanya langsung mengenai perkembangan budaya Jawa di Tanah Melayu ini, tepatnya di negeri Johor, daerah Muar. Kita sekarang berkunjung ke daerah Parit Bugis kalau tidak salah. Nanti saya cantumkan di kolom bawah ini ya.
Jadi sekarang ini saya ada di gerbang utamanya teman-teman ya, nih suasananya nih. Nah dia, tuh ada tulisan Askara Jawa tuh. Tuh ada tulisan Jawa nih, Keraton Mbah Nanang. Nah, ini teman-teman ya. Nah ini ada di Malaysia ini teman-teman. Ada di Malaysia. Tuh, ini batunya batu bata ya. Dibuat nih. Nah, ini dia. Tuh tempatnya. Tuh ada suara gamelan ya, musik Jawa nih. Ini katanya sih kenapa dinamakan keraton? Keraton itu kan tempatnya raja ya, kerajaan atau pemerintahan lah. Nah di sini diartikan keraton sebagai pusat apa ya? Pusat budaya Jawa yang ada di Johor. Jadi ditempatkan di satu titik di sini, dibuatlah keraton. Infonya kalau tidak salah seperti itu teman-teman ya. Nah ini kalau saya lihat suasananya nih. Oh asik kan? Nih bagus banget. Nih jadi budaya-budaya Jawa ditaruh di sini semua teman-teman. Ya teman-teman ya, ini dia, ini pintu gerbangnya ya teman-teman. Rumah Mbak Anang ini. Nah ini sepeda zaman dulu nih, becak tuh. Kita mau coba interview di sana ya teman-teman ya. Kita ke sana. Assalamualaikum Pak Cik. Aduh, ini udah jauh-jauh hari ke Johor Baru, ke Batu Pahat. Lalu habis dari Batu Pahat maju terus sekitar hampir setengah jam ya, hampir 1 jam juga ya, setengah jaman, 45 menit lah ya, untuk mencapai ke daerah bener-bener Kampung Jawa. Tepatnya di mana Pak Cik? Lupa. Ini di daerah Muar, Parit Bugis. Daerah Muar Parit Bugis ya. Parit Bugis ini adalah di antara Batu Pahat dan Muar, sepadan. Sepadan ini oleh Sungai Sarangbuaya itu. Oh di sini mayoritasnya rata-rata memang Jawa ya Pak Cik? Oh, walaupun sini namanya Parit Bugis, tetapi sini ada orang Jawa. Karena orang sejarahnya itu yang buka kampung ini orang Bugis. Kemudian orang Bugis itu tidak bisa bertahan lama karena lihat kawasan ini banjir, maka orang Jawa lah yang meneruskan di Jadi sini. Kita masih lagi menggunakan nama Parit Bugis. Setelah di sini saya melihat keraton di sini Pak Cik, karena banyak di YouTube, di Google juga saya pernah melihat keraton ini cukup terkenal juga. Keraton Mbah Anang ini adalah rumah lama yang mana rumah ini telah dibina sekitar tahun 40-an. 40-an oleh kedua atuk saya, yaitu Haji Mian Sakimen almarhum, bersama dengan mbah saya Tina binti Haji Wahid. Jadi rumah ini sebenarnya mengisahkan tentang kisah kehidupan dia. Dan rumah ini kita bilang kita upgrade, ataupun kita bilang kita naikkan, ini kita rubah lagi beberapa kali. Tahun 40-an dibina, 50-an rubah dikit, kemudian tahun 60-an dibesarkan. Waktu itu semua pakai tiang bulat, tiang kayu biasa. Kemudian tahun 70-an, 75 terakhir itu dirubah agak sedikit besar lah. Dan apabila di tangan saya merubah kepada dia lebih agak sedikit besar ini untuk jadi tempat budaya. Tempat budaya. Jadi maksud keraton Mbah Anang ini adalah pusat tempat budaya. Ya. Mbah Anang dan keluarganya di sini dari Jawa mana Pak Cik? Kalau Mbah Lanang saya itu dari Ponorogo. Dia itu panggil keturunan panggilnya Potro atau pakai Potro kan, ataupun kita bilang ya kalau di sana kan ada Potro Menggolo, Potro apa, dia keturunan Potro lah. Kalau yang Mbah Wedok saya ini dia nggak salah saya lebih kepada mungkin Banyuwangi di Jawa Timur. Dan kami juga adalah dari Ponorogo tuh, ada saudara kami masih tinggal di Trenggalek dan Tulungagung. Trenggalek dan Tulungagung. Masih ada saudara di sana? Masih ada di sana. Sering berkunjung? Baru pulang kemarin dia ada di sini. Oh, Masya Allah. Gitu. Masih tetap bersilaturahmi ya? Karena pada dasarnya semenjak saya berkunjung ke Kampung Jawa, banyak orang-orang Jawa yang
berketurunan Jawa ya Pak C ya, yang ada di sudah menjadi warga negara Malaysia pun dia tidak mengenal dan tidak tahu, putus hubungan, putus silaturahmi, kebanyakan seperti itu. Bulan di sini kami ada namanya pesta bulan mengambang. Bulan mengambang. Bulan mengambang itu apabila bulan penuh, tapi kami jarang dapat tanggal 15. Kecuali kami dapat itu mungkin dalam bulan Muharram gitulah, bulan Muharram. Yang lain itu biasanya kami nggak dapat tanggal sampai tanggal 14 hingga 17 antara tarikh itu kami adakan pesta bulan mengambang. Bulan mengambang ini adalah acara yang kita lakukan adalah acara-acara yang berbentuk kebudayaan, bukan saja acara Jawa ataupun ini kadang-kadang kita buat juga acara yang dari Kelantan, di Barat, wayang kulit dari ini. Jadi ini adalah tempat di mana kita buat persembahan lah, persembahan di sini. Budaya yang ada ini adalah sebagai warisan leluhur kami. Dan apabila keluarga kami ataupun mbah-mbah kami leluhur kita ini berangkat dari sana, dia membawa budaya itu sekali. Bukan setakat, jangan bilang hanya budaya itu hanya sebatas budaya barongan, kuda lumping aja. Kami juga membawa makanan sekali. Kami bawa tempe, bawa pecel, kan? Di sini juga di Malaysia ada kami ada buat untuk tahu. Apa yang ada di Jawa itu ada gatot, ada tiwul, ambengan, itu semua tradisi yang kami bawa ke tanah Malaysia. Cuma kenapa reok ataupun kuda kepang itu menjadi isu? Karena begini, apabila kita budaya, kita kena keluar daripada istilah geografis ataupun perlembagaan negara. Karena sebelum ada Indonesia, kita adalah satu tempat, satu rumpun sebenarnya. Kita dibelah, dijajah oleh pemerintah Inggris dan Belanda, memisahkan kita, termasuklah Portugis. Jadi, kapankah sebenarnya sampai kemari? Bayangkan saja, kubur terakhir kami di sini adalah yang kami lihat adalah tahun 1923. Maknanya udah lebih 100 tahun. Bermakna mereka nyampe di sini udah lebih daripada 120 atau 150 tahun. Belum merdeka. Dan pada waktu itu tidak dipanggilnya Indonesia lagi, dan Malaysia juga. Tidak dipanggil Malaysia. Kita masih lagi di bawah Nusantara. Disinilah kita melihat bahwa perbedaan antara sebelum kita terbenanya sebuah negara ini, kita ada terbagi kepada, ada yang dipilangnya adalah Nusantara, Nusa Rantang, Nusa Kambang. Jadi kami adalah warga negara Malaysia yang berketurunan Ponorogo, yang mempunyai darah Warok dan juga pemain jatilan. Kami adalah bertanggung jawab untuk memastikan leluhur kami ini, kami bawa budaya ini sampailah kami mati dan diwariskan seterusnya. Jadi tidak ada isu kita mengklaim atau apa. Yang berhak membawa budaya ini adalah orang-orang Jawa yang keturunan Ponorogo, yang ada darah Warok di sini di Malaysia. Karena orang Jawa sudah ratusan tahun yang ada di negeri Malaysia, ada di negara Melayu, dan sebelum Malaysia juga merdeka, mereka sudah membawa dari tanah Jawa ke sini. Kalau saya kemarin beberapa kali ke Jawa Timur, terutamanya ke Ponorogo, ketemu sama teman-teman dan mereka datang sini, mereka melihat, dia bilang gini ke saya, Pak Jo, saya sampai kemari, saya melihat bahwa kami ketemu dulu Ponorogo yang tahun 70-an. Adat dan budaya orang Ponorogo masih diamalkan kuat di sini. Malahan kami generasi muda di Indonesia, di Ponorogo, banyak yang sudah hilang. Adab sopan, cara permainan reok, semuanya udah beda lagi. Malahan bahasa. Untuk saudara mara kita yang di Ponorogo ataupun yang di seluruh dunia pengen melihat Ponorogo tahun 70-an, datanglah ke kampung kami. Kamu akan lihat bagaimana Ponorogo 70-an dengan gayanya, dengan bahasanya, tutur katanya. Marilah datang ke kami. Datang ke sini. Datang ke sini. Ke Johor, ke Batu Pahat. Tepatnya di Keraton Bahanang. Atau kamu pergi cari di community di sini, pergi ke warung-warung, rumah makan. Kamu akan lihat nahu-nahu ataupun bahasa-bahasa orang-orang Ponorogo yang asli. Piuh. Ini loh. Ini untuk membangun sebuah keraton ini ya. Hasil tangan dari Tulungagung. Oh, ini dari Tulungagung. Dari Besole. Hah? Daerah Besole. Daerah Besole, Tulungagung. Oh, ini ya. Berarti dibuat? Iya. Apa diukir oleh orang? Oh, di sana. Oh, diukir sana. Di sana saya bawa kemarin pakai kontainer. Pakai kontainer dibawa ke sini. Iya. Masya Allah. Wah, berarti dari Jawa ya, dari Tulungagung ya? Dari Jawa. Oke, ke atas lagi Pak C. Tuh teman-teman, ini diukir dan dibuat di Tulungagung. Ini dikirim ke sini pakai kontainer. Nah, dan bisa muat 2 saja. Satu kontainer. Satu kontainer bisa muat 2. 2 saja, 2 atau 3. Dan biayanya tidak mahal itu. Tidak murah. Sorry, saya salah. Gimana ini Pak C?
Ini ada wayang kulit nih. Oh, abang ada sini ya. Nah, Ini wayang kulit ini adalah ini kalau kamu lihat ini karya dari Jawa. Ini yang karya yang bagus ini. Ya. Ini wayang kulit, ini gunungan. Ini dari yang ini kan dari tulang. Iya. Ini memang bagus lah kayak ini. Ini yang jelas dibuat di ini ya. Jawa. Di Jawa ya. Yang sebagus ini mereka lah yang susah. Di mana nih Jawa? Ini dari kulit apa kita bilang kerbau. Kerbau ya. Kerbau. Di handmade. Handmade. Ini nggak salah saya di daerah Solo atau Jogja saya buat. Ini yang buat ya. Woi, teman-teman. Dan ini akan diadakan pada saat acara pengantin atau acara. Ini kami buat nanti Muharram untuk kita bilang bulan Suro. Bulan Suro baru diadakan ini ya. Termasuk reok. Termasuk reok. Reok Ponorogo. Ya. Suro itu memang untuk inilah acaranya. Inilah Punokawan. Ini dia. Kareng, Semar, Bagong, Yudhistira, Sadewa, Janoko, ya. Ini Puntadewa, Janaka, Sandewa, Nakula, Gatotkaca. Pahat di daerahnya itu daerah Muar, Parit Bugis. Nah, ini ketuanya budaya reok yang ada di sini. Kita bincang-bincang sebentar ya. Pak, siapa namanya, Pak? Saya Pak Den. Pak Din ya? Ya. Dari Jawa. Keturunan Jawa. Keturunan Jawa. Keturunan Jawa. Saya asli orang Malaysia dan berketurunan Jawa. Berketurunan Jawa. Generasi keberapa? Saya generasi yang ketiga daripada atuk. Atuk ya. Ini reok Ponorogo dilestarikan dan ditampilkan di Tanah Melayu. Biasanya di acara apa dilaksanakan? Mbak saya memberitahu sejak tahun 1940-an sudah ada reok di Tanah Melayu, terutama di negeri Johor nih. 1940-an ya? Ya. Okay. Mana sejak sebelum merdeka lagi. Sebelum Malaysia juga merdeka. Ya. Bukan kampung sini saja waktu itu yang ada kumpulan reok nih. Di negeri Johor ada banyak kumpulan reok nih, terutama di daerah Muar, di daerah Batu Pahat, di daerah Puntian. Semua ada kumpulan reok masing-masing. Artinya sudah ratusan tahun ya? Iya. Udah. Terus yang kedua, kapan acara reok biasanya dilaksanakan? Biasanya sejak dulu lagi lah. Paling banyak kita mendapat undangan untuk majelis-majelis perkawinan. Itu. Selain daripada itu majelis berhatan atau sunatan. Atau potong jambul. Ya. Keramaian, kenduri kesyukuran pun ada buat. Selain daripada itu majelis-majelis daripada kerajaan ya. Reok ini kan ada di berita diklaim sebagai budaya Malaysia. Nah, itu gimana tanggapan Bapak? Pak Cik. Gimana tanggapan nih? Ada kalimat bahwa reok ini katanya sama orang tertentu bahwa reok
Ponorogo ini, gak usah Ponorogo ya, pasti Ponorogo dari Indonesia ya kan. Katanya reog ini diklaim oleh Malaysia. Apakah benar seperti itu? Ya tak benar lah, tidak benar. Ya ora bener lah. Asalnya Dari apa? Alasannya apa? Jadi nek aku ora terima lah. Nek jadi diklaim Malaysia. Sebab kita rata-rata yang melestarikan permainan ini, persembahan ini, rata-rata anak keturunan Jawa daripada sana. Jadi mungkin anggapan orang-orang Indonesia sana, Malaysia ini semuanya orang Melayu. Nah, saya pun beranggap macam itu. Jadi orang Melayu yang bermainkan ini, tapi bukan. Yang ada kebanyakan rata-rata negeri yang ada di Malaysia nih, orang Jawa duduk di negeri Johor, di negeri Selangor, dan di Perak. Sarawak pun ada sebagiannya. Jadi tak semua negeri di Malaysia, di tanah Melayu ini ada orang Jawa. Jadi yang memainkan, melestarikan permainan hanya orang-orang Jawa. Nenek moyang kita tuh yang dari Jawa tuh katanya mencari penempatan. Itu buka penempatan, nebang hutan waktu zaman diaspora. Iya, bertani, bersawah di sini. Budaya di sini. Jadi dia datang membawa budaya sekali. Selain pada reog, kita ada kuda kepang. Kita panggil di sini kuda kepang lah, kuda lumping pun sama lah. Nah, wayang kulit atau dipanggil wayang purwo. Nah, tapi orang Indonesia dia hanya tahu mungkin yang dimainkan, yang pernah dikeluarkan TV itu wayang kulit yang ada di negeri Kelantan. Itu lain. Beda ya. Nah, artinya budaya iki bukan masalah ngeklaim, tapi dibawa oleh orang Jawa ke tanah Melayu, bukan memainkan budaya ini, sekaligus juga membuat. Ya. Kita membuat. Ini kita mengajar, mengukir, mengecat, melukis. Nah ini contohnya. Ini kuda kepang, kuda lumping. Kuda lumping. Ini dadak merak untuk reog. Reog ini berat ini, biasanya yang dari ada kepalanya apa namanya? Kepala mana? Pakai Pak. Itu berat katanya Pak. Ya. Itu berapa kilo itu? Ya. Ada yang 20 kilo, ada yang 30 kilo. Nih teman-teman, ada yang 30 kilo. Bayangkan 30 kilo ini. Berat banget ya. Ini buktinya. Ini buktinya. Bukan kata kita orang Malaysia suka-suka buat tiru-tiru kesenian sana. Ini. Tapi memang aslinya orang Jawa. saya wong Jawa, keturunan Jawa, lahir di tanah Melayu, di negeri Johor, dan mengekalkan budaya. Tak ada istilah klaim. Ini bujang ganong. Bujang ganong ya. Ini topeng bujang ganong. Ini Sewandono. Nih. Lengkap. Ya, ini untuk pakaian Klono Sewandono. Sewandono ya. Ini gendang. Ini gendang ya. Ini gendang semua. Ini buktinya. Bukan kita klaim ya. Klaim. Memang ini permainan kita daripada mbah kita dulu, kita neruskan. Benar sekali ini berarti. Oke. Kan ada layang-layang. Kalau bahasa Indonesianya ya layang-layang ya layang-layang. Kalau di sini panggilannya apa? Oke, di sini layang-layang tuh dia hanya 3 segi. Kalau di sini ada satu lagi dinamakan wow. 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 Tapi itulah gelarannya, ada wow bulan. So salah satunya tuh yang ada kat awan tuh. Berarti itu wow bulan. Itu wow ya? Ya. Jadi layang-layang namanya wow. Iya betul. Di sini panggilnya. Ya. Allah, kita sentiasa menyokong free untuk kemanusiaan. Alhamdulillah. Di mana-mana kita berjuang. Kita berjuang. Pernah ke Indonesia? Tidak pernah. Jadi putus silaturahmi. Putus di situ, tapi suami mak lah. Suami mak yang pertama tu memang orang asli Indonesia. Nama dia Sumonadi. Pengungsi KRT. Pengungsi KRT. KRT ni rukun tetangga
yang jaga keselamatan kampung Di Parit ini ya. ya. Ini ketuanya. Dari Jawa juga, Pak? Ya saya bukan Jawa Malaysia. Oh, campuran. Ngomong Jawa Campur. sikit. Kalau dibilang ngomong Jawa, ya iso sikit-sikit lah. Setelah melakukan perjalanan panjang dari kampung ke kampung, saya sebelum pulang dari Batu Pahat wajib menyempatkan santapan makanan yang sangat viral di Batu Pahat, yaitu nasi Pakistan kambing nomor 1 di Batu Pahat. Tentu dengan daging yang lembut, aroma nasi khas Pakistan dan ala Timur Tengah menggugah hasrat makanan saya memuncak. Hampir lupa kalau berat badan saya itu semakin berkembang, teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi, memang kulineran di sini mantap-mantap, teman-teman. Sampai berjumpa lagi di next vlog berikutnya ya.